Halo teman-teman, kembali bersamaku Ariana. Apa kabar? Nah, Ariana sekarang lagi di bekas kediaman Chen Cihong yang terletak di Desa Qianmei, Distrik Chenhai, Kota Shantou, Provinsi Guangdong. Kompleks rumah besar dan megah ini dibangun oleh keluarga pengusaha Tionghoa perantau terkenal Chen Cihong. Pembangunannya dimulai pada tahun 1910. Terdiri dari 506 ruangan dengan luas tanah 25.400 meter persegi, sehingga dijuluki rumah perantau nomor 1 di daerah Lingnan. Nah, dengarkan sampai sini, kalian mungkin penasaran, siapa tuh Chen Cihong? Nah, sebelum kasih jawaban, Ariana pengen berbagi satu cerita yang mungkin sudah sering didengarkan di keluarga Tionghoa Indonesia. Kakek buyut kita dulu merantau ke Asia Tenggara dengan naik kapal sendirian, bersusah payah mencari nafkah di sana, hidup dengan sangat hemat, dan akhirnya baru menimban uang dan baru bisa mengirim uang ke balik kampung halamannya. Dan akhirnya jika beruntung banget, mereka mungkin bisa balik ke kampung halaman dengan selamat dan membangun sebuah rumah dan menghidupi seluruh keluarga besar. Sebenarnya, awal kisah legenda keluarga Chen Cihong ini sama dengan cerita tak terhitung banyaknya perantau Tionghoa di Asia Tenggara pada saat itu. Ayah Chen Cihong adalah seorang pemilik kapal merah generasi awal yang memulai dari nol sebagai pekerja kapal dan meletakkan fondasi bagi keluarganya. Chen Cihong sendiri menunjukkan bakat bisnis sejak kecil. Namun, dia melihat dengan tajam bahwa kapal uap pada akhirnya akan menggantikan kapal layar tradisional. Maka dengan inisiatif sendiri, dia pergi ke Siam untuk membuka dunia baru. Dengan visi dan ketekunan selama bertahun-tahun, dia akhirnya menjadi Raja Beras Siam yang termasyhur. Baik generasi pertama yang jadi pelaut atau kuli, maupun generasi kedua yang jadi pedagang kecil atau pengusaha besar. Hati yang ingin pulang membangun kampung halaman setelah sukses itu sama. Maka seperti kebanyakan perantau lainnya, Chen Cihong memilih pulang ke kampung halaman di usia 61 tahun. Di balik keputusan ini, ada dorongan yang tertanam dalam gen budaya. Berapapun berlikunya perjalanan di perantauan, prestasi dan tujuan akhir hidup harus dikukuhkan dan ditegakkan di tanah leluhur. Tanggung jawab pada keluarga, penghormatan kepada leluhur, dan pemenuhan impian pulang membawa kesuksesan. Itulah yang mendorongnya untuk menuangkan kekayaan dan pengetahuannya ke dalam rumah kediaman megah ini. Hari ini mari kita lihat dari tata letaknya, gaya arsitekturnya, dan detail dekorasinya. Dan melihat bagaimana rumah kediaman ini memadatkan sejarah perjuangan orang Tionghoa atau perantau Tionghoa di Asia Tenggara pada saat itu. Pertama, tentang tata letaknya. Seluruh kompleks bangunan menggunakan tata letak klasik khas daerah Chaoshan yang disebut Sima Tuoche, yaitu sebuah rumah abah inti sebagai pusat, dikelilingi oleh banyak unit rumah yang disebut Sidianjing, membentuk sistem permukiman keluarga yang teratur dan hierarkis. Tata letak ini mencerminkan secara mendalam etika tradisional yang menempatkan klaim di atas segalanya dan menghormati urutan senioritas. Di dalamnya, rumah abah adalah ruang tersuci dan paling inti di seluruh kompleks. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa berapapun jauhnya perantau-merantau, budaya keluarga dan identitas leluhur tetap menjadi akar yang tak tergoyahkan. Ini satu alur dengan tradisi banyak keluarga Tionghoa di Asia Tenggara yang mendirikan altar leluhur dan melakukan pemujaan. Merupakan akar budaya, tidak merupakan asal-usul. Sambil berpegang teguh pada inti etika Tionghoa ini, keluarga Chen juga berani memasukkan elemen-elemen yang mereka jumpai
di Asia Tenggara ke dalam arsitektur ini, menciptakan kreasi yang unik. Material secara luas menggunakan ubin glasir berwarna, pilar bergaya Romawi, dan jendela kaca patri yang diimpor dari Italia, Inggris, dan tempat lain. Struktur menerapkan teknologi penguatan beton bertulang ala barat, dikombinasikan dengan struktur tradisional Chaoshan dari kayu, tanah, dan batu, membuat bangunan lebih kokoh. Dekorasi sentuhan puncak kerajinan Chaoshan seperti ukiran kayu berlapis emas, ukiran batu, dan seni potongan keramik hidup berdampingan secara harmonis dengan pola ubin geometris dan koridor dengan jendela lengkung bergaya barat. Semua ini bukanlah sekedar menumpuk gaya, melainkan kreasi aktif para perantau yang menyatukan apa yang mereka lihat di luar negeri dengan kepercayaan diri akan selera lokal. Material impor ini juga merupakan dunia luar yang ingin dibagikan oleh dua rumah ini kepada sanak keluarganya di kampung halaman. Selain membangun rumah mega ini, keluarga Chen Sihong juga mengembalikan kekayaannya kepada kampung halaman untuk membangun kampung halaman yang lebih baik. Dengan dermawan, dia menyumbang dana untuk membangun jalan dan jembatan, memperbaiki kondisi transportasi agar memudahkan perjalanan orang dan kelancaran pengiriman barang. Dia memimpin penggalangan dana untuk mengeruk selokan guna membantu irigasi petani demi menjaga hasil panen. Dia mendirikan sekolah agar anak-anak usia sekolah bisa belajar gratis. Sekolah Chengde di desa Qianmei yang didirikan dan dibiayai sepenuh olehnya adalah sekolah perantauan pertama di wilayah Guangdong Timur. Ini merupakan sublimasi dari tempat tinggal keluarga menuju memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat lokal. Baik teman-teman, kunjungan kita hari ini ke bekas kediaman Chen Sihong ini sudah mau sampai di sini dulu. Nah, semoga video ini dapat membuka sedikit jendela ya. Nah, bagi teman-teman yang berdarah Tionghoa, semoga video ini bisa membantu kalian lebih memahami jejak perjuangan dan kerinduan para leluhur kalian yang merantau ke Asia Tenggara. Bagi teman-teman lain, semoga video ini bisa menjadi pengantar yang baik bagi kalian untuk lebih mengenal atau memahami teman, tetangga, atau rekan kerja kalian yang berasal dari komunitas Tionghoa. Ya, semoga kalian suka video kali ini dan terima kasih banyak kalian telah menonton video ini sampai akhir. Kita jumpai lagi pada video selanjutnya. Ariana mau pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.